Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus, sabdamu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini sangat menarik dan hampir setiap hari dan setiap saat menantang kita. Si pemuda kaya nampaknya adalah seorang yang religius, sudah berbuat baik, dan sudah menjalankan semua perintah agama. Tetapi dia masih merasa belum sempurna. Dia ingin memperoleh hidup yang kekal. Saudara, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal itu menurut Yesus? Yesus menguji pemuda yang kaya itu pada titik terlemah dalam dirinya, yaitu kekayaannya. Dan apa yang terjadi? Si pemuda kaya sangat terkejut. Yesus memintanya menjual harta. Sekalipun menjual harta itu berarti menaati perintah guru yang dia sendiri menyebutnya baik dan yang mengajak dia mengikut sang guru yang baik. Ia tidak bersedia untuk mengutamakan Kristus lebih daripada hartanya. Bagi dia, harta lebih utama dibandingkan dengan mengikut Yesus. Dia memilih pergi sehingga tetap kaya, namun saat bersamaan dia melepas peluang mendapat kekekalan hidup. Selanjutnya, pernyataan Kristus sepertinya ditujukan langsung kepada kita, bahwa semua orang Kristen harus menjual semua miliknya? Tidak, karena kita juga harus memenuhi kebutuhan keluarga kita dan orang lain. Sekalipun demikian, kita harus bersedia untuk menyerahkan apa saja yang diminta oleh Kristus. Kita harus rela memberikannya kepada mereka yang membutuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada dua hal untuk beroleh hidup kekal menurut Yesus. Yang pertama, melepaskan keterikatan harta dunia. Yesus menghendaki anak muda itu, "Juallah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Mengapa Yesus menyuruh anak muda itu menjual segala miliknya? Karena harta dunia biasanya mengikat hati kita dan mengatur hidup kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang kedua, mengikut Yesus. Yesus menghendaki anak muda itu, "Datanglah kemari, ikutlah aku." Mengapa Yesus menyuruh anak muda itu datang mendekat kepadanya dan mengikutinya? Karena melalui Yesuslah akan beroleh hidup kekal di sorga. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Kedua hal ini, saudara, berlaku juga pada setiap orang yang mau beroleh hidup kekal di sorga, termasuk kita saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Yesus adalah pintu awal menuju jalan kehidupan untuk beroleh hidup kekal di sorga. Setelah percaya kepada Yesus, harus melepaskan segala keterikatan harta dunia dan mengikuti Yesus. Pertanyaannya bagi diri kita sendiri adalah, apakah kita telah melepaskan segala keterikatan akan harta dunia dan dengan tekun melakukan segala perintah Allah? Pilihannya ada pada kita. Harta di dunia yang bisa dimakan ngengat itu, atau harta di surga yang kekal. Semoga kita tidak meninggalkan Yesus seperti anak muda yang kaya tersebut, dan kita tetap setia mengikuti Yesus sampai kesudahannya. Kita dipanggil untuk masuk ke dalam kehidupan kekal. Tuhan memberkati. Ya Bapa yang penuh kasih, kami pun rindu akan kehidupan yang kekal, dan kami percaya bahwa kehidupan kekal hanya dapat kami terima sebagai anugerah dari Engkau sendiri. Ajarlah kami untuk selalu mengandalkan belas kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus, Penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.